Halo teman-teman, kembali lagi di Sagi Film. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang mana ini merupakan salah satu film terbaik. Mungkin waktu kecil dulu kita sering sekali bermain agen rahasia atau agen mata-mata. Dan di film inilah kita akan dibawa untuk bernostalgia di tahun 2001. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Film ini berjudul Spy Kid. Dan tidak lupa saya juga memperkenalkan aktor-aktornya. Antonio Banderas sebagai Gregorio Cortez, Carla Gugino sebagai Ingrid Cortez, Daryl Sabana sebagai Juni Cortez, dan Alexa Vega sebagai Carmen Cortez. Di scene pertama diperlihatkan keluarga yang bahagia ini akan tidur, tapi sebelum tidur mereka ingin diceritakan tentang sebuah cerita, yaitu tentang sebuah mata-mata. Diceritakan bahwa seorang mata-mata perempuan dan seorang mata-mata laki-laki sedang beradu. Mereka sebenarnya ditugaskan untuk membunuh satu sama lain, tapi saat bertemu mereka malah saling jatuh cinta. Sontak saja mereka berpacaran secara diam-diam dan kemudian menikah. Dan cerita tersebut tidak lain adalah cerita dari kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua Juni dan Carmen adalah seorang mata-mata. Setiap pagi Juni dan Carmen dilatih untuk memanjat berbagai rintangan. Mungkin ini dimaksudkan jika terjadi sesuatu pada mereka, mereka bisa mempertahankan dirinya. Saat berada di sekolah, Gregorio Cortez berhadapan dengan seorang yang sangat besar. Kemudian ia langsung melemparnya. Sontak saja semua murid sangat senang, tapi ternyata itu hanya halusinasinya saja. Kemudian scene berpindah kepada Floop. Floop ini merupakan musuh dari agen mata-mata. Ia merencanakan berbuat jahat kepada seluruh orang dengan menciptakan anak-anak tiruan yang berasal dari robot. Kemudian scene berpindah saat pasangan suami istri ini ingin menerima misi yang telah diberikan, padahal mereka sudah pensiun selama beberapa tahun. Kemudian mereka memanggil Paman Felix. Paman Felix ini ditugaskan untuk membantu mereka dalam mengasuh anak. Singkat cerita, Cortez dan istrinya pergi untuk membebaskan Sandra. Di sini mobil mereka bisa menyelam di dalam air. Di dalam laut ternyata sudah terdapat markas. Saat Juni dan Carmen sedang belajar, tiba-tiba alarm berbunyi. Sontak Paman Felix segera membawa mereka ke tempat yang aman. Akhirnya Juni dan Carmen pergi meninggalkan rumah mereka untuk berpetualang. Di sini Juni hampir jatuh dan kapal mereka hampir menabrak karang. Beruntung mereka bisa menyelam. Di sisi lain, ayah mereka dan ibu mereka sedang tertangkap. Setelah beberapa saat, Juni dan Carmen tiba di tempat persinggahan. Kemudian Carmen menyebutkan nama panjangnya. Carmen Elizabeth Juanita Ecosca Brava Cortez. Akhirnya pintu pun terbuka. Rumah ini pun sangat canggih. Greg dan Ingrid berbincang-bincang masalah anak mereka. Lalu mereka membebaskan diri. Setelah berjalan melewati lorong, ternyata ada sebuah jebakan. Tapi sayangnya itu hanya kaca. Lalu mereka masuk ke dalam ruang virtual. Ternyata mereka di sana sudah ditunggu di meja makan. Sebenarnya Floop menginginkan otak ketiga. Lalu mereka berbincang-bincang sebentar. Di sisi lain, Juni dan Carmen sedang mempersiapkan alat-alat yang sangat canggih.
Tiba-tiba terdapat seseorang yang berada di depan rumah mereka. Wanita itu sebenarnya menginginkan otak ketiga. Dia diutus untuk menangkap Juni dan Carmen. You have just joined the ranks of women's. Otak ketiga bersembunyi di bawah foto ayah dan ibu mereka. Kemudian Juni mengetahui kalau mereka itu sebenarnya jahat. Lalu mereka otomatis adu kejar-kejaran. Carmen dan Judy melarikan diri dari para pengejar. Oh, brother! Setelah mereka berhasil melarikan diri, mereka masuk ke dalam toko. Lalu mereka mengejarnya dengan mudah. Di sisi lain, Minion dan Floop telah mempersiapkan robot yang persis dengan mereka. Lalu, Carmen dan Judy palsu akhirnya mendatangi yang asli. Carmen si robot berhasil mendapatkan otak ketiga. Setelah robot itu mendapatkan otak ketiga, mereka langsung pergi. Mengapa otak ketiga dicari? Karena otak ketiga ini merupakan penemuan yang berbahaya jika berada di tangan yang salah. Tetapi pada saat George Cortez disuruh untuk menghancurkannya, dia tidak melakukannya. Kemudian scene berpindah saat Juni dan Carmen pergi ke rumah pamannya. Dia meminta bantuan kepada pamannya untuk menyelamatkan ayahnya. Dan seperti biasa, saat Carmen menyebutkan nama, ada sesuatu yang keren terjadi. Akhirnya paman Carmen dan Judy membantunya untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah itu mereka pergi dengan pesawat. Dan sampailah mereka di markas Floop. Mereka masuk melalui bawah air. Di sana mereka hampir saja dikejar-kejar oleh hiu. Lalu setelah akhirnya mereka masuk, Judy memasang kamera terkecil di dunia. Tapi tidak lama setelah itu, akhirnya Tam-Tam menemukan mereka. Bahkan anak-anak kecil atau robot juga mengejar mereka. Saat terpojok, Judy masuk ke ruangan virtual. Greg, Cortez, dan Ingrid sedang disekap di ruangan perubahan. Lalu Juni bertemu dengan kakaknya. Kemudian dia juga bertemu dengan ibu dan ayahnya. Lalu keluarga ini membalas apa yang dilakukan oleh Minion. Dia merubah Minion menjadi seperti Tam-Tam. Floop ingin mencoba untuk mereset ulang pemikiran dari si robot. Tidak lama setelah itu, Greg, Cortez, dan Ingrid berada di ruang pertemuan. Dia juga melihat Minion sudah bebas. Lalu Carmen dan Juni menemui ayah dan ibu mereka. Dengan mudahnya ayah dan ibu mereka melumpuhkan para penjaga. Tidak lama setelah itu, paman mereka pun datang untuk membantu. Akhirnya anak-anak itu telah berhasil direset oleh Floop. Singkat cerita, kemenangan pun diraih oleh keluarga agen rahasia ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Amanat yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah merahasiakan sesuatu kepada keluarga. Bersifat terbukalah, karena itu akan membantumu dalam menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton film ini. Jika kalian punya request film yang akan dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.